Film kali ini berjudul The Golden Glove yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1970 di Jerman dengan alur yang hampir sama seperti kejadian aslinya. Ceritanya mengikuti seorang pria bernama Fritz Honka yang memiliki tubuh bungkuk, mata sayu, dan hidung besar dengan penampilan yang jauh dari kata menarik. Agar lebih mudah, kita sebut saja Johnny. Johnny tinggal di sebuah apartemen sempit dan kumuh yang dipenuhi gambar-gambar vulgar. Ia juga terlihat baru saja berhubungan dengan seorang wanita. Namun wanita itu ternyata bukan sedang tidur, melainkan sudah tewas dibunuh oleh Johnny. Sampai di titik ini, kita masih belum mengetahui apa sebenarnya motif Johnny melakukan hal tersebut. Akhirnya, Johnny terlihat kebingungan mencari cara untuk menghilangkan mayat tersebut. Ia kemudian memotong tubuh wanita itu menggunakan gergaji, lalu membuang sebagian potongannya ke semak-semak. Sementara itu, sisa tubuhnya disembunyikan di sebuah ruang kecil seperti gudang yang menempel pada dinding apartemennya. Adegan kemudian berpindah menampilkan seorang wanita bernama Petra yang bertubuh seksi bersama temannya yang kurus bernama Willy sedang memesan minuman di sebuah bar. Petra juga memiliki kebiasaan merokok, tetapi saat itu ia lupa membawa korek api. Tiba-tiba, Johnny datang dan membantu menyalakan rokok Petra. Saat itu, Johnny tampak sangat tertarik pada wajah cantik dan pesona Petra. Pada malam hari, Johnny ternyata sering mengunjungi sebuah bar kecil yang tidak jauh dari apartemennya, tepatnya di kawasan hiburan malam di kota tempat ia tinggal di Jerman. Tempat itu menjadi lokasi berkumpulnya para pria dan wanita paruh baya yang mencari hiburan, dan sebagian besar pengunjungnya sudah berusia cukup tua. Namun hal itu bukan masalah bagi Johnny yang saat itu sedang mabuk berat dan tidak memiliki cukup uang untuk mencari wanita yang lebih muda. Akhirnya, Johnny meminta bantuan seseorang di sana untuk mencarikan teman malam baginya. Namun, dengan penampilannya yang kurang menarik, tidak ada wanita yang tertarik padanya. Meski begitu, karena sudah sangat ingin melampiaskan hasratnya, Johnny tidak lagi memilih. Pada akhirnya, ia pun bertemu dengan seorang wanita tua bernama Gerda. Tanpa berpikir panjang, Johnny langsung mengajak Gerda ke apartemennya. Saat pertama kali masuk, Gerda segera mengeluhkan bau tidak sedap yang memenuhi ruangan itu. Namun, Johnny dengan santai beralasan bahwa bau tersebut berasal dari tetangganya yang setiap hari memasak daging. Untuk mencairkan suasana, Johnny kemudian mengambil sebotol minuman dan mengajaknya minum bersama. Setelah suasana menjadi lebih santai dan keduanya mulai mabuk, mereka pun langsung melakukan adegan mantap-mantap. Singkat cerita, keesokan paginya Johnny membangunkan Gerda. Saat itu, gigi palsu Gerda bahkan hampir copot. Johnny mengatakan bahwa Gerda harus pergi sebelum ia pulang dari bekerja. Ternyata, Johnny bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah pabrik kapal. Namun saat itu, Gerda belum juga pergi. Ia justru membersihkan apartemen Johnny yang kotor, berharap usahanya bisa mendapat perhatian dan apresiasi dari Johnny. Ketika Johnny pulang, ia terkejut melihat Gerda masih berada di rumahnya. Dengan kasar, Johnny langsung memukul Gerda hingga terjatuh, lalu menyeretnya keluar. Kejadian ini menunjukkan bahwa Johnny adalah sosok yang kasar dan tidak memiliki empati. Namun, setelah menyadari apartemennya telah bersih, Johnny mengizinkan Gerda masuk kembali dan memperbaiki gigi palsu Gerda yang rusak akibat pukulannya tadi menggunakan lem kayu. Gerda kemudian bercerita bahwa dirinya sudah tidak memiliki rumah dan telah hidup di jalanan selama beberapa bulan. Ia tampaknya rela menjadi pembantu asalkan Johnny mengizinkannya tinggal di apartemen itu. Awalnya, Johnny menolak permintaan tersebut. Namun, ketika Gerda mengatakan bahwa ia memiliki seorang anak perempuan yang bertubuh menarik, Johnny langsung teringat pada Petra, wanita cantik yang pernah ditemuinya, dan berharap anak Gerda secantik Petra. Akhirnya, Johnny mengizinkan Gerda untuk tinggal di rumahnya, tetapi dengan satu syarat. Gerda harus menandatangani sebuah surat perjanjian yang berisi persetujuan untuk menyerahkan anak perempuannya kepada Johnny. Demi mendapatkan tempat tinggal dan sedikit kenyamanan hidup, Gerda pun dengan mudah menyetujui syarat itu
bahkan hanya demi tempat berteduh dan sebotol minuman. Setiap hari, Gerda sering menerima perlakuan kasar dan intimidasi dari Johnny. Bagi Johnny, sikap seperti itu dianggap hal yang biasa, tanpa sedikit pun rasa simpati terhadap Gerda. Ia memperlakukan wanita itu dengan sangat buruk, seolah tidak memiliki perasaan. Hingga pada suatu malam, Johnny mengajak Gerda minum sambil memaksanya agar segera membawa anak perempuannya untuk bertemu dengannya. Namun, Gerda dengan tenang menjelaskan bahwa dirinya sudah hidup terlantar karena ditinggalkan oleh anak dan suaminya, dan mereka sudah lama tidak bertemu. Mendengar hal itu, Johnny menjadi sangat kesal karena merasa Gerda telah mengingkari janjinya. Dalam kemarahannya, ia tanpa sadar memecahkan gelas, hingga tangannya terluka dan darahnya mengotori meja. Pemilik bar pun menyuruh Johnny untuk membersihkan lukanya di kamar mandi. Saat Johnny masih berada di sana, datang seorang petugas dinas sosial yang menawarkan bantuan kepada para gelandangan dan pekerja malam agar bisa menjalani hidup yang lebih layak. Tanpa ragu, Gerda langsung menerima tawaran tersebut. Saat Johnny keluar dari kamar mandi, ia mendapati Gerda sudah pergi. Hal itu membuatnya sangat marah karena merasa telah ditinggalkan begitu saja. Malam itu, Johnny kembali mencari pelampiasan dan akhirnya mengajak 3 wanita sekaligus untuk menemaninya. Dalam perjalanan pulang, salah satu dari mereka tidak sadarkan diri karena terlalu mabuk, sehingga akhirnya ditinggalkan di pinggir jalan. Sesampainya di apartemen, 2 wanita yang tersisa kembali mengeluhkan bau tidak sedap di dalam ruangan. Seperti biasa, Johnny berdalih bahwa bau itu berasal dari tetangganya. Dalam keadaan mabuk dan emosinya tidak stabil, Johnny mulai bersikap aneh dan memaksa mereka melakukan hal yang tidak mereka inginkan. Tentu saja, kedua wanita itu menolak. Penolakan tersebut membuat Johnny marah dan mulai bersikap kasar kepada salah satu dari mereka. Mereka kemudian berpura-pura menurut dan meminta izin ke kamar mandi. Namun, sebenarnya kesempatan itu digunakan salah satu wanita untuk melarikan diri dan meninggalkan temannya sendirian. Karena pengaruh alkohol dan emosi yang tidak terkendali, Johnny akhirnya membantai wanita tersebut. Saat Johnny menyadari bahwa wanita itu telah tewas, ia merasa tidak memiliki pilihan lain selain menghilangkan jejak. Seperti sebelumnya, ia memotong tubuh korban dan menyimpan sebagian potongannya di ruang kecil seperti gudang yang menempel pada dinding apartemennya. Waktu pun berlalu dan cerita berpindah memperlihatkan Willy, teman dekat Petra, yang sedang mencari tempat untuk bersantai. Tanpa sengaja, ia menemukan bar langganan Johnny. Di sana, Willy hanya duduk sambil mengamati suasana sekitar. Tak lama kemudian, datang seorang pria paruh baya berkacamata yang sudah mabuk berat. Ia mulai berbicara sembarangan kepada Willy. Karena tidak ingin terlibat masalah, Willy memilih pindah tempat duduk dan memesan sebotol minuman untuk dirinya sendiri. Adegan kemudian berpindah, memperlihatkan Johnny yang sedang berangkat kerja sambil menyalakan sebatang rokok. Namun, tiba-tiba, insiden itu membuat Johnny akhirnya kehilangan pekerjaannya karena beberapa hari tidak masuk kerja. Dalam kondisi itu, Johnny mulai berpikir lebih jernih dan memutuskan untuk berhenti minum. Ia juga curhat kepada temannya bahwa hidupnya menjadi berantakan dan penuh masalah karena pengaruh alkohol. Selama sakit dan tidak menyentuh minuman keras, Johnny mulai sadar bahwa semua kekacauan dalam hidupnya banyak dipicu oleh kebiasaan mabuknya. Ia bahkan merasa bahwa dirinya sebenarnya tidak berniat melakukan hal-hal buruk jika tidak berada di bawah pengaruh alkohol. Singkat cerita, Johnny kemudian diterima bekerja sebagai penjaga malam di sebuah pasar. Pekerjaan itu memberinya harapan untuk memulai hidup yang baru. Pada malam pertamanya bekerja, Johnny dikejutkan oleh suara dari arah toilet. Ternyata itu adalah seorang petugas kebersihan bernama Helga yang masih terlihat cantik dan menarik. Seperti biasa, Johnny langsung tertarik pada Helga dan berusaha tampil lebih baik di hadapannya. Namun sayangnya, harapannya harus pupus ketika mengetahui bahwa Helga sudah memiliki suami. Malam itu, Helga datang bersama suaminya untuk merayakan ulang tahunnya. Mereka berencana merayakannya dengan minum bersama. Dan suami Helga juga mengajak Johnny untuk ikut bergabung. Namun, karena Johnny sudah berjanji untuk berhenti minum, ia menolaknya dengan sopan dan hanya memilih segelas jus apel.
Keesokan malamnya, Helga menghampiri Johnny dengan wajah sedih dan mulai menceritakan kehidupannya yang sedang sulit karena kekurangan uang. Johnny yang merasa iba mencoba menawarkan bantuan berupa pinjaman uang, tetapi Helga dengan tegas menolaknya. Ia hanya ingin meluapkan isi hatinya agar merasa sedikit lega. Ternyata, Helga juga membawa sebotol minuman dan mengajak Johnny untuk minum bersama. Karena rasa simpati dan ketertarikannya pada Helga, Johnny pun tidak menolak ajakan itu, yang berarti ia melanggar janjinya sendiri untuk berhenti minum. Akhirnya, Johnny kembali mengisi kulkasnya dengan persediaan minuman. Pada malam berikutnya, Helga dan suaminya kembali mengajak Johnny untuk minum bersama. Kali ini pun Johnny ikut bergabung. Saat suami Helga pergi untuk membeli minuman lagi, Johnny yang sejak awal memang menyukai Helga, dia pun mulai beraksi. Namun, Helga berhasil menghindar dan menjauh darinya. Karena sudah mabuk berat, Johnny akhirnya tertidur di ruangan itu. Ia baru terbangun ketika mendengar kabar tentang kecelakaan di jalan tol. Saat itu, Johnny langsung berpikir bahwa Helga dan suaminya mungkin menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Pada malam harinya, setelah lama tidak mengunjungi bar langganannya, Johnny akhirnya kembali datang dan disambut oleh teman-temannya. Ia memamerkan pekerjaan barunya dan bahkan berbohong bahwa dirinya sudah memiliki pacar. Karena merasa bangga dan sedikit sombong, Johnny pun mentraktir teman-temannya minuman. Saat itu, datang seorang wanita baru yang sudah tuwir, sebut saja Donna. Wanita itu menghampiri Johnny dan meminta ditraktir minuman. Johnny yang sudah lama tidak memiliki teman malam, langsung tertarik dan mengajak Donna ke apartemennya. Namun, sesampainya di sana, suasana tidak berjalan seperti yang Johnny harapkan. Donna justru mengejek Johnny dan mengatakan bahwa dirinya tidak bergairah. Dalam keadaan mabuk dan emosinya yang tidak stabil, Johnny langsung bertindak kasar hingga melukai Donna. Berbeda dari wanita-wanita sebelumnya, Donna sempat melawan dengan cara mengolesi bagian sensitif Johnny dengan balsem yang berakibatkan Johnny pun jingkrak-jingkrak kepanasan. Hal itu semakin memicu amarah Johnny. Karena pengaruh alkohol, emosinya benar-benar tidak terkendali dan akhirnya ia kembali melakukan tindakan brutal. Seperti korban-korban sebelumnya, Donna juga mengalami nasib yang sama. Johnny kembali terjebak dalam siklus kekerasan yang terus berulang setiap kali ia tenggelam dalam alkohol dan amarahnya sendiri. Bahkan setelah sempat berusaha berubah, ia justru kembali menjadi lebih brutal dan kehilangan kendali atas dirinya. Adegan kemudian berpindah ke rumah tetangga Johnny yang sedang mengadakan acara makan bersama. Suasana yang awalnya ramai dan menyenangkan tiba-tiba berubah kacau ketika salah satu tamu menemukan seekor belatung jatuh ke dalam makanannya. Ternyata, belatung itu berasal dari ruang kecil di apartemen Johnny, tempat ia menyembunyikan potongan tubuh para korbannya. Hal itu menjadi tanda bahwa bau busuk dan kejadian aneh di sekitar apartemen Johnny mulai menimbulkan kecurigaan dari orang-orang di sekitarnya. Adegan kembali berpindah ke bar langganan itu saat Willy mengajak Petra untuk minum bersama di sana. Willy bahkan berbohong dengan mengatakan bahwa ia sering datang ke tempat itu setiap malam. Padahal sebenarnya ia baru sekali berkunjung dan saat itu hanya memesan es jeruk. Pada saat yang sama, Johnny juga datang ke bar tersebut. Kesempatan itu membuatnya akhirnya bisa bertemu lagi dengan Petra, wanita yang sejak awal sangat menarik perhatiannya. Johnny pun berniat untuk mendekati Petra, tetapi usahanya terganggu karena ia lebih dulu dihampiri oleh seorang wanita lain yang juga sedang mencari teman minum. Sementara itu, saat Petra sedang menikmati waktunya, Willy pamit sebentar untuk pergi ke toilet. Untuk kedua kalinya, Willy kembali bertemu dengan pria berkacamata yang sebelumnya sempat mengganggunya. Kali ini, Willy mencoba bersikap ramah dengan menyapanya lebih dulu. Namun pria itu yang sudah mabuk berat justru salah paham dan bertindak tidak sopan dengan mengencingi baju Willy dan membuat tubuhnya bau pesing. Karena Willy terlalu lama berada di toilet, Petra akhirnya menyusul untuk mencarinya.
Tanpa disadari, Johnny diam-diam mengikuti Petra dari belakang. Ternyata, Willy merasa sangat malu karena pakaiannya terkena air kencing dan tubuhnya berbau tidak sedap. Karena itu, ia meminta Petra untuk pulang lebih dulu. Bagi Johnny yang sudah sangat terobsesi pada Petra, hal itu tentu menjadi kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Melihat Petra berjalan sendirian di jalan yang sepi pada tengah malam, membuatnya semakin bersemangat. Namun, rencana dan khayalan Johnny langsung hancur ketika ia melihat apartemennya sudah dilalap api. Kebakaran itu ternyata terjadi karena salah satu tetangganya lupa mematikan kompor setelah memasak. Setelah api berhasil dipadamkan, Johnny terlihat sangat panik dan berusaha menjauh dari lokasi. Namun, petugas kepolisian yang berada di sana dengan cepat menyadari sikap mencurigakannya dan langsung menangkap Johnny. Singkat cerita, Johnny akhirnya tidak bisa lagi mengelak dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Setelah kebakaran itu, petugas menemukan 4 jasad wanita yang telah dimutilasi dan disembunyikan di apartemen Johnny yang hangus terbakar. Di akhir film, penonton diperlihatkan sosok asli Johnny, termasuk bar langganannya, barang-barang milik para korban, serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut. Apartemen Johnny yang sempit, kumuh, dan penuh suasana mencekam juga menjadi penutup yang memperlihatkan betapa kelam kehidupan yang ia jalani. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.